Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat siang buat kalian semuanya dimanapun kalian berada, yang lagi di rumah, lagi di kos-kosan, dan lain sebagainya. Yang lagi kemarin lagi gabut karena terlalu lama libur, yang lagi mempersiapkan besok mau ngapain sih? Nah, yang lagi sibuk-sibuknya karena pandemi, karena libur panjang, memulai usaha baru dan lain sebagainya. Di apapun kegiatan kalian, mari kita sela dulu gitu untuk pembelajaran baru, untuk perkuliahan baru, untuk perkuliahan semester, berarti kalian semester 3 ya, perkuliahan tahun ajaran 2020-2021. Oke. Ini mata kuliah kita adalah mata kuliah statistika dasar. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Meskipun kita mungkin gak akan ketemu dalam semester ini, di semester ini mungkin kita gak akan tatap muka secara langsung, oleh karena tapi kita juga wajib kenal ya. Oke, nama saya Ajeng Wahyuni. Pendidikan saya S2 di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY. Ini nomor HP saya, jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, silahkan hubungi di nomor ini. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Jadi apa yang harus, yang kita kira-kira poin-poinnya di mata kuliah kita itu? Yang pertama, otomatis kita pakai e-learning, gitu ya. Nanti kita pembelajaran pakai e-learning. Jadi pastikan nanti setiap anggota kelas kalian itu sudah masuk di kelas e-learning. Jadi teman-temannya kalau misalnya ada yang masih belum masuk, tolong diingatkan untuk masuk kelas e-learning. Kemudian outline pembelajaran atau pembelajaran semester kita ini, satu semester ini kita mau ngapain, materi-materi kita, itu nanti akan saya upload di e-learning juga. Nah, selanjutnya yang penting adalah absensi. Nah, absensi nanti juga di e-learning. Kemudian ada nanti video pembelajaran, ada lembar kerja, ada tugas, dan ada kuis. Oke, pembelajaran. Seperti pada semester sebelumnya ketika kita belum ada pandemi, jadi kontrak pembelajarannya terdiri dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran ada 20%, tugas 35%, UTS 20%, dan UAS 25%. Bedanya semuanya dilakukan secara online. Kehadiran nanti berdasarkan absensi online, tugasnya nanti berdasarkan lembar kerja, untuk UTS dan UAS insya Allah juga akan dilaksanakan secara online. Oke, kemudian bagaimana sih Bu prosedur perkuliahan kita? Oke, yang pertama jangan lupa untuk mengisi absensi. Itu ya, karena absensi tadi juga akan diperhitungkan untuk penilaian, maka jangan lupa mengisi absensi. Yang kedua ada lembar kerja. Nah, lembar kerja nanti akan saya upload pada pertemuan sebelumnya. Misalkan ini pertemuan yang kedua, maka lembar kerjanya akan saya upload pada pertemuan pertama. Jadi ketika pertemuan kedua sudah berlangsung, lembar kerjanya sudah kalian cetak dan sudah siap. Nah, untuk apa Bu lembar kerjanya itu, gimana kita makainya? Jadi nanti ada materi perkuliahan kita akan berupa video pembelajaran yang saya upload untuk setiap pertemuan. Jadi ketika kalian memperhatikan video, ketika kalian nonton videonya, itu adalah sambil mengerjakan lembar kerja. Nah, nanti lembar kerjanya itu setelah kalian isi, kemudian di-scan atau di-foto, dijadikan satu, di-scan atau di-foto, nanti kemudian di-upload. Nah, itu yang masuk dalam kriteria tugas. Oke, selanjutnya prosedur absensi online. Nah, absensi online kita seperti apa? Nah, masuk ke laman e-learning ya, jangan lupa. Nah, pada setiap pertemuan itu nanti saya akan berikan tautan untuk absensi. Jadi silahkan sekalian klik tautan itu, kemudian diisi formulirnya.
Sret, kalian isi semuanya sampai selesai. Oke, gitu aja sampai submit. Pokoknya nanti ada tanda tangan juga di situ, kalian juga harus tanda tangan. Oke, selanjutnya prosedur pengerjaan lembar kerja atau tugas tadi. Nanti mungkin misalnya di sini ada pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang materi pengenalan statistika. Nah, masuk e-learning pada pertemuan kedua sudah dicetak ya, otomatis lembar kerjanya tolong sudah dicetak dulu. Nah, setelah kalian kerjakan jangan lupa di-scan. Nah, kemudian upload tugas. Untuk upload tugasnya, file usahakan dalam bentuk PDF. Jadi enak, karena banyak kan biasanya nanti ada beberapa lembar, maka usahakan dalam bentuk PDF. Nah, ukuran filenya tolong jangan lebih dari 300 KB, karena kapasitas e-learning kita juga terbatas, biar nggak crowded, biar nggak penuh, biar nggak lola juga. Jadi usahakan tidak lebih dari 300 KB ya. Nah, file tugas yang kalian yang sudah kalian scan itu tolong disimpan di masing-masing HP kalian, jangan langsung dibuang. Jadi takutnya karena pengalaman sebelumnya, sebenarnya e-learning takutnya nanti kalau e-learningnya down atau seperti apa, jadi nanti takutnya tugas kalian hilang. Makanya tetap disimpan di tempat penyimpanan masing-masing, mau di HP, di laptop, dan lain sebagainya, silahkan. Oke, untuk waktu pembelajarannya, nah videonya atau materi perkuliahannya itu akan tersedia sesuai dengan jadwal. Misalnya jadwal kalian jam 7, maka video bisa diakses pada jam 7 itu. Nah, itu nanti sampai selesai, sampai nanti perkuliahan berakhir itu masih bisa diakses. Jadi kalau kalian mau belajar lagi, mengulang lagi itu masih bisa. Nah, untuk absensi hanya bisa diakses pada waktu tersebut. Artinya kalau misalnya jadwalnya jam 7 sampai jam 8.40 itu hanya bisa diakses pada jam tersebut, tidak bisa diakses pada jam lainnya atau hari lainnya gitu, nggak bisa. Jadi paling enggak minimal kalau pas lagi jadwalnya kalian harus absen dulu. Nah, videonya nanti kalau misalnya kalian sibuk atau apa, nanti menonton videonya itu bisa dikerjakan nanti. Yang penting absen dulu. Nah, untuk upload lembar kerja atau tugasnya itu kita kasih waktu 2 hari. Jadi kalian bisa selama dari waktu penguploadan, jadi jadwal kalian sampai 2 hari. Jadi misalnya kalau jadwalnya Senin jam 7, berarti terakhir upload adalah Selasa, Rabu ya, Rabu jam 7 gitu ya. Oke, itu untuk waktunya. Nah, apa sih materi perkuliahan kita? Jadi selama 1 semester itu nanti perkuliahan kita ada yang pertama ada pengenalan statistika, kemudian nanti ada pembagian data, kemudian penyajian data, ada distribusi frekuensi, ada ukuran perpusatan, kemudian ada ukuran penyebaran, kemudian ada skewness dan kurtosis, ada populasi dan sampel, ada korelasi, ada regresi, dan ada pengenalan alat analisis data. Nah, metode pembelajaran kita menggunakan e-learning itu mungkin tergantung situasi dan kondisi akan berubah. Nah, seperti masalah-masalah yang sebelumnya gitu. Biasanya menggunakan e-learning nanti ada down atau ada masalah-masalah dan lain sebagainya. Nanti itu kita lihat dulu. Jadi kalau misalnya e-learning yang lancar, mungkin kita akan pakai e-learning sampai akhir. Tapi kalau misalnya ada halangan atau ada kondisi yang tidak diinginkan, mungkin kita akan tambahkan metode pembelajaran lainnya, gitu ya. Jadi stay tune. Nah, untuk kelancaran perkuliahan daring, karena saya juga belajar bikin video dan lain sebagainya yang sebelumnya saya tidak bisa, makanya kalau misalnya ada saran atau misalnya videonya kurang jelas dan lain sebagainya, nanti tolong hubungi saya ya.
Kalau atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi, misalnya yang kalian masih belum paham, nanti silahkan dihubungi atau bisa berkomentar. Nanti saya kasih kolom komentar untuk kalian diskusi. Kalau kalian ada pertanyaan tentang materinya, silahkan nanti ditanyakan lewat situ ya, atau langsung WA pribadi saya juga nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, tolong meskipun dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap berusaha untuk semangat ya. Tapi ini menuntut kita sih, menuntut kita untuk lebih maju aja. Jadi karena biasanya orang itu kalau misalnya kepepet itu kan jadi kayak lebih maju gitu kan, lebih terdorong untuk maju. Nah mungkin ini juga bisa jadi pelajaran kita untuk lebih maju daripada biasanya. Nah gitu, kalau misalnya ada halangan perkuliahan, nanti silahkan langsung menghubungi saya juga. Misalnya kalian berada di daerah yang terpencil, yang tidak ada kuota atau yang dan lain sebagainya, yang harus Bu saya nggak bisa dalam pengerjaan itu nggak bisa 2 hari karena saya harus cari sinyal Bu, saya harus cari sinyal ke kota. Jadi misalnya saya bisanya 5 hari atau 3 hari gitu juga nggak apa-apa. Kalau kalian memang tidak bisa gitu, atau ada halangan, atau kalian misalnya lagi sakit atau ada acara dan lain sebagainya, silahkan izin dulu. Jadi jangan tiba-tiba malah nggak ngupload sama sekali, itu malah yang tidak diizinkan gitu ya. Kalau misalnya kalian izin, insya Allah masih bisa mengikuti. Yang penting kalian mengikuti pembelajarannya, istilahnya waktunya kita bikin fleksibel lah gitu ya. Jadi sampai di sini perkenalan kuliah kita gitu, perkuliahan kita, perkenalan awalnya gimana statistik dan lain sebagainya. Nanti kita belajar sama satu semester ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.